Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa bersilaturahim dalam program TOS Tijarah Orang-Orang Soleh. Bagaimana para sahabat khususnya mereka menggunakan harta dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan karena arahan, qudwah, contoh, tuntunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah wakaf produktifnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Teman-teman semua, Umar bin Khattab terkenal dengan kegagahannya, dengan kekuatannya, dengan ketegasannya ya, sehingga mendapatkan gelar Al-Faruq. Umar Al-Faruq sang pembeda. Mana halal, mana haram, mana hitam, mana putih, Umarlah Al-Faruq yang bisa membedakan dengan jelas. Di balik ketakwaannya, di balik kezuhudannya, di balik keadilan beliau, ternyata beliau pun memberikan harta wakaf ya. Pada kapan? Tahun ke-7 Hijriah. Apa yang dia wakafkan? Sebuah kebun di Khaybar yang subur tanahnya, yang subhanallah ditanami kurma. Kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tak pernah memiliki kebun seindah ini, sebagus ini dibandingkan kebun Khaybar. Maka apa yang perlu aku lakukan?" Maka Masya Allah, Nabi kita menjawab, "Hai Umar, kalau kau mau, wakafkanlah kebun tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahan pokoknya, silakan dimanfaatkan hasil daripada kebun tersebut." Maka sami'na wa ata'na, Umar bin Khattab melaksanakan perintah Nabi, diwakafkanlah kebun di Khaybar tadi untuk keperluan fakir, miskin, duafa, dan fisabilillah serta keperluan keumatan yang lainnya. Maka dipanggillah sahabat-sahabat yang lain, kemudian dibuatlah ikrar bahwa Umar bin Khattab mewakafkan lahan ini dan dikelola secara profesional sehingga dijaga kebunnya, diairi, sementara hasil daripada kurma tersebut untuk kemaslahatan umat Islam ya. Peristiwa ini pun tercatat lengkap dalam kitab Bukhari ya, dalam hadis Bukhari disebutkan di situ, termasuk syarahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Misri, orang Mesir. Kemudian Masya Allah, kalau Imam Bukhari dia seorang yatim, kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang piatu, Masya Allah. Maka ini mengajarkan kepada kita semua bahwasanya harta bisa berdaya. Kemudian ketika diwakafkan tadi, maka sudah tak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual belikan. Ketika harta wakaf, maka ahli waris tak bisa mengganggu-gugat. Kalau hartanya sudah wakaf milik Allah dan Rasulnya. Ketika harta sudah diwakafkan, maka tak bisa lagi dijual beli, dipegang, dihentikan, di stop harta tersebut, ditahan ya. Terus sampai yaumil kiamah. Untuk apa? Untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manfaat daripada hal tersebut, boleh yang memberikan wakaf memberikan syarat untuk apa, atau terserah yang mengelola lahan wakaf tersebut. Teman-teman semua luar biasa ya. Islam agama yang sempurna, bukan saja mengurus perkara akidah, tidak saja mengurus perkara ibadah, perkara muamalah pun diatur dalam Islam, dan salah satunya adalah dengan pengembangan wakaf. Masya Allah, dikaji oleh alim ulama, ada kitab khusus tentang wakaf ini pun. Semoga kita semua bisa memahaminya, kemudian mempraktekannya, mengamalkannya. Bahwasanya insya Allah salah satu kebangkitan Islam adalah dengan banyak wakaf, dan bukan wakaf yang diam, bukan wakaf yang kita dengar wakaf masjid, kemudian wakaf buat pemakaman. Ini Umar bin Khattab mencontohkan wakaf yang produktif. Harta wakaf yang dikelola hasilnya adalah untuk kemaslahatan umat. Minimal kita niat di bulan Ramadan untuk mewakafkan harta kita, ya kan, maupun lahan maupun tempatnya, dan subhanallah dikelola dengan proporsional, segera diakadkan ya. Datang ke KUA, datang ke Departemen Agama supaya tersebut diikrarkan ada akta wakafnya. Karena apa? Lidah tak bertulang. Boleh jadi sekarang terucap, besoknya lain lagi. Tapi kalau dicatat, diikrarkan, insya Allah sudah sah secara hukum, dan
Tak ada seorang pun yang bisa mengganggu ugat harta wakaf tersebut. Tidak bisa diwariskan, tidak diperjualbelikan, dan tidak pula dihibahkan, melainkan untuk Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil kiamah. Semoga Allah berikan kita kemampuan untuk berwakaf. Yang belum niat supaya niat, yang sudah niat semoga ada kemampuan, ada kebisaan, ada peluang. Mumpung ada umur, mumpung kita hidup di dunia ini. Karena salah satu amal yang bisa menolong kita nanti, memberatkan amal kita nanti di akhirat adalah sebuah harta wakaf. Dan boleh diniatkan buat orang tua kita. Wakaf untuk orang tua, wakaf untuk almarhum, almarhumah. Itu subhanallah menjadi pahala buat mereka semua. Terima kasih. Ada baiknya ada Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.